Ini juga mungkin kami akan menyurati pemerintah Australia, dalam ini kepolisian Australia, tentang kebenaran daripada kata-kata daripada si Edi Salih ini. Nah, ingat, hakim kan memberikan putusan dengan tegas menyatakan secara sah dan meyakinkan, menyatakan terdakwa Jessica Wongso terbukti bersalah. Apa yang dimaksud dengan secara sah dan meyakinkan? Artinya meyakinkan itu hakim yakin. Tapi hakimnya itu dari mana? Dari bukti-bukti yang sah. Nah, kalau bukti-buktinya yang dipakai untuk meyakinkan dia terhadap suatu peristiwa hukum itu ternyata tidak sah, maka itu berarti bahwa peradilannya itu tidak sah. Bukti-bukti yang dipakai itu tidak sah, otomatis putusan hakim itu menjadi tidak sah. Otto Hasibuan, pengacara Jessica Wongso, berniat menyurati kepolisian Australia untuk menguak kebenaran. Apakah benar kepolisian Australia terlibat dalam kepemilikan rekaman video tangan memasukkan sianida ke gelas yang ditampilkan oleh ayah Mirna di acara Karni Ilyas? Jika Edi Salihin terbukti berbohong, maka seharusnya keputusan hakim atas vonis Jessica seharusnya batal karena pengambilan keputusan didasarkan pada bukti tidak sah dan palsu. Dan ayah Mirna bisa mendapat hukuman pidana akibat menyebarkan bukti palsu untuk memfitnah Jessica. Tapi yang pasti bahwa satu CCTV yang dikatakan oleh Edi, bapaknya Mirna itu disampaikan di tayangannya si Karni Ilyas, itu jelas-jelas dikatakan itu berasal dari CCTV yang diambil dari Oliver, dan itu tidak diserahkan kepada penyidik karena itu untuk keperluan daripada kepolisian Australia. Itu bukan kita punya, itu untuk dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan kejaksaan waktu P21 Pak Krisna Mukti itu sampai bawah itu cuma ditunjukin aja, jangan dipakai karena ini berkaitan dengan hoax kepolisian. Apakah sedemikian itu jauhnya kepolisian Australia atau pemerintah Australia mencampuri hukum Indonesia? Kalau itu benar saja itu intervensi dong. Kita akan protes dong soal ini. Nah, ini juga mungkin kami akan menyurati pemerintah Australia, dalam ini kepolisian Australia, tentang kebenaran daripada kata-kata daripada si Edi Salih ini. Bahwa sebelum PK kedua dilakukan, tentunya kita kan harus melakukan langkah hukum dulu terlebih dahulu untuk mencari bukti-bukti yang ada sehubungan dengan PK tersebut. Kita berharap ada suatu novum yang kita bisa ajukan sebagai bahan PK kita. Kita kan mengatakan bahwa kasus ini kan penuh dugaan rekayasa. Bahkan rekayasa ini oleh ahli kita Rimson sendiri sudah menyatakan confirm itu rekayasa menurut dia. Kita kan selalu bilang dugaan, kan legal teknik gitu ya. Tapi Rimson sendiri mengatakan itu rekayasa. Nah, rekayasa atau tidak, tentunya kita harus buktikan kan gitu. Nah, kedua, bahwa untuk bisa mengajukan bukti-bukti ini ada aturan-aturan yang kita perlukan untuk itu. Ya. Nah, untuk itu kita harus memenuhi semua formalitasnya. Karena bukti itu umpamanya kan saya nggak bisa dapatkan tanpa ada dasar. Ya, sumbernya harus jelas. Ya kan, sumbernya harus jelas dan kesahihannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau palsu mungkin kan ada kemiripannya, tapi direkayasa ini sebenarnya ini aslinya, tapi sudah dimodified, gitu ya. Dimodifikasi, direkayasa dengan bentuk yang lain. Ya kan? Jadi
ada barang itu yang sama. Kalau palsu kan barangnya lain mungkin ya, dipalsukan gitu. Tapi ini barangnya mungkin itu, tapi sudah direkayasa kontennya, isinya gitu. Frame-nya dan sebagainya sudah direkayasa, dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan aslinya. Ya boleh dikatakan juga ada kepalsuan di sana. Bahkan putusan hakim sekalipun mendasarkan putusannya itu pada adanya CCTV gitu. Nah jadi kalau ternyata CCTV yang ditayangkan ini adalah merupakan rekayasa, otomatis dong semua bukti-bukti yang persidangan ini kan bukan tidak valid lagi. Nah ingat, hakim kan memberikan putusan dengan tegas menyatakan secara sah dan meyakinkan, menyatakan terdakwa Jessica Wongso terbukti bersalah. Apa yang dimaksud dengan secara sah dan meyakinkan? Artinya meyakinkan itu hakim yakin. Tapi hakimnya itu dari mana? Dari bukti-bukti yang sah. Nah kalau bukti-buktinya yang dipakai untuk meyakinkan dia terhadap suatu peristiwa hukum itu ternyata tidak sah, maka itu berarti bahwa peradilannya itu tidak sah. Bukti-bukti yang dipakai itu tidak sah, otomatis putusan hakim itu menjadi tidak sah. Nah ini salah satu bukti yang saya sampaikan di sini. Tetapi tentunya masih banyak bukti-bukti lain yang kita harapkan bisa menjadi dasar menjadi mengajukan PK di sini. Otto menegaskan, dirinya dan juga tim tidak pernah diam ataupun mundur dalam berjuang membebaskan Jessica. Otto beserta ribuan timnya akan terus mengumpulkan dan menyusun bukti secara lebih hati-hati, mengingat bahwa Jessica sudah gagal 2 kali saat pengajuan PK sebelumnya. Otto tidak ingin PK yang ketiga kali ini harus gagal lagi. Kita sekarang ini bukan diam, ya. Kita kan lawyer kan ada cara, ada waktu yang tepat kita bisa cari. Nah, oleh karena itu sekarang ini teman-teman semua tim saya ini sudah sedang mencoba menggali bukti-bukti yang ada tersebut. Ya tidak semuanya mudah didapat karena ada bukti-bukti ini kan menyangkut pihak ketiga. Dan ada juga bukti itu bukan di tangan kita tapi ada di tangan pihak ketiga. Yang tentunya kita berupaya untuk bisa dapatkan bukti itu. Kemudian ada juga bukti yang kalau itu nanti kita dapatkan masih kita memerlukan keterangan ahli untuk bisa memperkuat bukti-bukti tersebut. Jadi tidak semua bukti itu utuh kita terima langsung kita ajukan sebagai dasar bukti. Ada juga bukti yang betul-betul kita terima kemudian didukung oleh keterangan ahli yang menyatakan kebenaran dan kesahihan daripada bukti-bukti tersebut. Nah itulah sekarang ini yang sedang kita persiapkan. Nah memang agak kesulitan kita sekarang karena ini udah mepet waktu di hari Natal ya, hari libur, banyak tim yang sudah keluar kota dan juga terutama sebenarnya itu mengenai soal pihak ketiga yang kita butuhkan bukti-bukti tersebut. Nah ini yang kita sedang cari sekarang. Banyak juga sih netizen bertanya kepada saya, ini Pak Otto jangan lengah, jangan didiamkan dong gitu. Ya pasti dong saya pikir ya. Biar gimana kan ini kasus yang sudah berjuang 7 tahun, masa mungkin saya bisa tinggalkan begitu saja. Ini poin penting sebetulnya, dari sini saja sudah kelihatan ada banyak rekayasa di situ dan untuk masuk kepada PK ini bisa diawali dari sini sebetulnya. Dampak dari downscaling gelas misalnya, gelas begini. Nah, terus kita uji seperti ini. Misalnya di sini gelas seharusnya di dalam frame itu direpresentasikan dengan 32 kali 32 pixel. Tetapi karena dilakukan downscaling di video, ya, frame-nya direduksi menjadi 16 kali 16 pixel. Setelah itu kalau dilakukan zooming, diperbesar menggunakan nearest neighbor maupun bilinear, inilah hasilnya Kang. Bentuk gelas pun tidak lagi menyerupai gelas.
Kalau di sini masih tersisa bentuk gelas, kita masih bisa mempersepsikan. Tapi kalau ini bilinear dan Narrow neighbor, meskipun ukuran frame di zoom menjadi ukuran yang sama, tetapi terjadi pixelated dan pengaburan, blurring gitu. Itu apanya di sini, demonstrasinya seperti itu di sini. Hasil dari sini terhadap ini, bilinear terhadap ini ya tentu mengalami distorsi gitu. Karena kan ini adalah bentuk pendekatan atau bentuk interpolasi dari CD. Karena interpolasi maka dia mengalami distorsi, error gitu kan. Itulah dampak dari objek yang diperkerdil secara downscaling gitu. Kita perlihatkan di sini bagaimana frame demi frame tangan Jessica itu seperti hampir seperti yang saya sajikan di persidangan. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini mengurang ya, maju framenya. Nah, terus ini dia. Ini dia. Kan memanjang kan. Ini yang saya indikasikan Telunjuk itu sebagai telunjuk itu sebagai sebuah modifikasi atau pengeditan manual ya Kang ya gitu, untuk saya kira untuk menciptakan efek penggarukan mungkin menurut saya saat itu gitu Kang. Nah di sini saya screenshot ini. Nah saya berpikir begini Kang, kalau ini adalah sebuah hasil distorsi cahaya akibat dari televisi, maka dia tidak memiliki tepi yang tegas. Tetapi kalau dia menggunakan tool seperti paintbrush, maka dia memiliki deteksi tepi dari jari telunjuk yang tegas. Nah, ini saya uji dengan program saya sendiri. Kalau yang ini frame demi frame, kalian bisa download forfeit ya, forensic video. Itu bisa diperiksa sendiri. Terus menggunakan program Python yang saya buat menggunakan sejumlah algoritma Kang. Gitu, saya jalankan dulu ini programnya. Nah, ini dia. Nah, ini dari Baligi Academy ya Kang. Nah, di sini saya uji edge detection. Nah, di sini ada beberapa edge detection ya, Sobel, Prewitt dan lainnya. Saya uji sejumlah menggunakan sejumlah algoritma ya. Ini sudah saya screenshot. Nah, ini dia hasilnya. Nah, di sini kita kurangi threshold untuk mengurangi threshold untuk TP-nya. Nah, di sini saya kurangi. Nah, terbukti bahwa tangan telunjuk dari Jessica itu mengalami memiliki tepi yang tegas karena terdeteksi secara algoritma ini, algoritma Prewitt Edge Detector ini, algoritma yang dasar juga sih dalam ilmu image processing. Nah, ini ada tangan jari telunjuk di sini. Nah, terdeteksi bahwa dugaan saya secara algoritma benar bahwa itu adalah jari telunjuk yang diciptakan secara modifikasi secara manual gitu. Ada di video yang sama ini kita lihat di sini, kita zoom pakai forfeit itu. Nah, ini kan bisa pemirsa lihat ini bentuk tangan ini kan sangat konturnya rusak sekali ya kan ya. Dan yang paling penting ya, ini bukan saya ngajarin untuk ngedit ya. Tapi kalau orang yang sudah mempelajari image processing akan sangat peka terhadap distribusi warna. Contoh di sini Kang, di lengannya ini, ya, di sini saya. Nah, ini di lengannya ini warna itu terdistribusi cukup normal, mulai dari di sini environmentnya, terus ke tepi, terus di sini ada sebaran warna yang cukup merata di sini sebelum dia benar-benar putih kan. Setelah itu ada lagi tepi, ya sebaran tepinya cukup sebaran warnanya terus masuk ke environmentnya sekitarnya. Tapi kita lihat di tangannya nih, ini sangat tegas dia ketika baju di sini, tapi langsung kayak seragam di sini, warna putihnya di situ seragam. Nah, ini saya duga ini menggunakan paintbrush di frame ini gitu loh. Dan ini bentuk tangan ini, nah ini
mungkin ini tangan asli dan ini tangan buatan gitu kan. Kita apa di sini dari bentuk apanya juga tangannya ini sangat rusak konturnya kan. Iya, iya. Kalau kita jalankan frame demi frame itu semakin kelihatan kan. Nuh tuh. Nah, Iya, iya. nah ini sangat merata ini sebaran warnanya. Jadi kelihatan ini menggunakan ya kalau saya duga ya cuma paintbrush lah ya untuk membuat menciptakan efek penggarukan tangan ini. Di sini juga kayaknya diedit dengan membuang sejumlah frame ini kan terlalu cepat ini untuk Iya. pergerakan ini kan Itu cepat sekali. dari satu frame ke berikutnya ini kan. Nah, ini kan terlalu cepat ini. Harusnya ada transisi kan di dalam beberapa frame, 5 frame gitu kan. Jadi hanya ditangkap hanya satu atau 2 frame ini kan terlalu cepat ini, tidak natural. Nah, itu dugaan saya Kang. Karena kita tidak memiliki data yang ini dari dia, data analisan dia ya akhirnya ya, tapi dengan mereka yang memiliki keilmuan image processing akan sangat peka ini terhadap distribusi warna gitu, terutama yang yang dilakukan dengan paintbrush ini sangat seragam ini putihnya. Terus untuk yang berikutnya ini juga seperti itu saya kira. Nah ini Kang ya deteksi itu kan. Nah ini perubahan yang sangat cepat ini. Iya, terlalu Oh cepat. ini. Oh ini Kang. Iya. Oh ini kan. Iya. Oh, ini kan transisi yang tidak natural ini kan Kang. Dan 1-2 frame ini saya kira karena memang di dalam BAP mereka kan seperti Christopher Harimanrianto selain mereduksi resolusi frame dia juga akan mereduksi frame rate-nya, laju frame-nya gitu Kang. Itu mereka lakukan gitu untuk memudahkan, meringankan proses rekayasanya lah Kang, proses manipulasinya gitu. Di sini sangat kelihatan ini reduksi frame rate-nya ya, laju frame-nya ini kelihatan ini untuk membuat efek penggana ini kan sangat ini sangat terlalu nih kan Kang. Tuh. Nah, dan kita lihat dengan apa yang sama, kita lihat juga distribusi warnanya juga ini tidak natural seperti ini ya, distribusi seragam ini seperti goresan dengan paintbrush dan ini tangan-tangan buatan di situ. Gitu. Terus untuk yang ini udah sering dibahas untuk yang untuk yang reversi atau repetisi dari frame itu yang berulang itu Kang, ini udah sering dibahas ini bahwa di sini sering berulang seperti itu. Nah itu dan objek-objek lain juga berulang ini juga sangat brutal saya kira untuk menciptakan objek efek penggarukan di paha ya atau di lutut itu dia ulangi terus seperti itu. Di selanjutnya. Nah ini ya. Nah itu kan diulangi dan objek di sekitarnya juga berulang. Ini secara visual juga sangat kelihatan ya Kang. Di sini juga kalau kita zoom ini warna dari tangannya juga sangat Kang, sangat tidak natural ini kalau kita zoom ini Kang. Nah ini nih. Di sebaran di sini nih terlalu ini ya. Nah sementara lengan yang lain juga cukup merata gitu. Cuma tangannya ini, frame-nya juga terlalu kasar ya untuk transisinya itu. Nah di sini, saya duga di sini juga karena memang secara visual juga terjadi repetisi frame juga itu udah kentara itu untuk menciptakan efek penggarukan.